Baik, pada kesempatan ini saya akan coba buat lagi cara mengkonfigurasi WiFi atau hotspot. Kemarin waktu bikin kelupaan ngeset volume mic-nya. Jadi tiap kali saya webinar menggunakan Zoom apa-apa, ini softwarenya pasti akan mengurangi mic-nya. Dan kalau itu saya lupa, saya langsung bikin rekaman layar, ini kacau ceritanya. Dan itu kejadian kemarin, 2 video hancur semua. Oke, mudah-mudahan yang ini volumenya, ini coba cek volume. Oke, ini kayaknya pecah nih kalau segini. Oke, saya turunin dikit biar nggak terlalu pecah. Cara ngeceknya di sini sih, coba saya lihat ke bawah, tes 1 2 3. Nah ini oke, baik. Nah, WiFi hotspot, makhluk apakah itu? Bisa kita cek di sini. WiFi ini makhluknya, kalau kita masuk ke hotel-hotel, restoran dan sebagainya, ada gambar-gambar seperti ini. WiFi kadang-kadang free WiFi, itu jadi menarik. Sekarang bagaimana cara mengkonfigurasinya? Oke. Saya akan lebih fokus ke cara konfigurasinya, terutama buat orang biasa aja, bagaimana cara konfigurasi WiFi itu. Oke. Kalau mau ngelihat yang lagi operasional nih, saya coba sudah nyalakan WiFi saya. Di sini ada WiFi-nya, select network. Ini kita bisa lihat ada WiFi aja, apa aja yang ada yang termonitor oleh WiFi saya di komputer yang saya pakai ini. Ini banyak loh, kategorinya banyak banget. Untuk rumah aja segini banyak. Ini bukan hanya saya ya. Yang ODC ini saya biasanya. Cuman di sini ini tetangga, tetangga. Jadi banyak tetangga juga sih. Mutiara Enterprise itu tetangga. Jadi tetangga juga kedengeran di sini, saya kedengeran dan sebagainya. Jadi kita udah nyalain WiFi-nya rata-rata. Oke. Bentuk jaringannya seperti apa? Kita lihat networknya. Ini networknya kira-kira seperti ini. Jadi ada access point yang mancarin WiFi-nya, kemudian laptop, gadget bisa nyambung ke situ. Ini ada access point, ada yang nyambung pakai kabel, ada yang pakai ini bisa nyambung pakai WiFi, bisa pakai kabel dan sebagainya. Ini ada TV apa sih? Smart TV bisa nyambung dan sebagainya. Coba kita lihat di sini. Ini biasanya konfigurasinya kira-kira seperti ini. Internet masuk ke modem fiber segala macam. Bisa IndiHome, Oxygen dan sebagainya. Internet masuk ke sini, ini ditarik kabel lagi, masukin ke WiFi. Modem-modem IndiHome dan teman-temannya itu udah ada WiFi-nya juga sih. Jadi kalau kita nggak mau masang lagi juga bisa pakai ini langsung. Jadi nanti komputer, laptop, gadget apapun yang ada WiFi-nya bisa connect ke sini, kira-kira gitu. Cuman kalau misalnya kayak printer atau komputer gitu ya, komputer yang ini terutama, toh tidak bergerak. Kalau saya cenderungnya kalau komputer yang tidak bergerak, saya tidak akan pakai WiFi, saya tarik kabel ke sini. Oke, jadi Anda bisa lihat konfigurasinya hampir satu sama lain, hampir sama sih. Internet, modem, kemudian ada Ethernet masuk ke WiFi, terus ini masuk ke gadget, ada yang pakai kabelan ke komputer, Xbox, pakai USB ke printer, dari printer ke komputernya pakai USB. Jadi kira-kira seperti inilah sambungannya. Jadi cukup gampang. Keyword yang dipakai untuk melihat ini semua adalah WiFi, kemudian kita klik network. Ini bisa diklik macam-macam sih. Ini komputernya kayak gimana? Ini konfigurasi di komputernya nih. Oke. Tapi yang paling akan bermanfaat terutama networknya. Jadi kita bisa lihat macam-macam di sini. Yang lain mungkin topologi. Nah, ini topologinya mulai lebih rumit kok topologi. Oke. Ini tapi secara prinsip sama aja sih. Jadi ada, nah ini tapi yang ini lebih keren ini. Coba ada yang lebih bagus dari itu. Perusahaan kemarin ada yang bagusan deh. Ini dia yang lebih bagus.
Bisa digedein nggak ya? Nih kita lihat di sini. Ini ada internet masuk ke router, bisa sambungin ke WiFi access point. Di sini laptop, gadget bisa nyambung. Router ini bisa disambungin ke switch. Kita bisa nyambungin PC segala macam pakai kabelan. Kita bisa nyambungin PC ini ke kabelan. Ada scanner, ada printer dan sebagainya. Di sini ada telepon IP phone. Kita masuk sini juga. Jadi telepon sekarang udah pakai WiFi, pakai kabel. PABX sekarang udah pakai kayak ginian. Nah, yang penting di sini yang dilihat yang ini makhluk ini server. Ini sangat bermanfaat sekali supaya mengurangi beban internet di sini. Jadi kalau kita misalnya ada video yang sering kita lihat, lagu yang sering kita lihat, file-file segala macam yang kerjaan segala macam, kalau saya cenderungnya tidak ditaruh di internet. Saya akan cenderung taruh di server lokal sendiri. Cuman kalau file buat kerjaan saya tidak akan ditaruh di satu tempat, tidak akan ditaruh di satu server. Saya akan taruh di 2 atau 3 server, ada yang di hard disk, backupnya ada di internet. Tapi saya tidak akan ada satu, pasti ada 2, 3. Saya biasanya 3 sih. Jadi ada dua hard disk, satu lagi USB hard disk. Jadi ada 2 server, 1 USB hard disk yang buat nyimpen semua file-file kerjaan. Jadi server ini penting karena ini akan mengurangi beban internet dan ini backup semua datanya ada di sini. Kalau bentuknya data, kalau kita urusannya nonton video dan sebagainya, bisa juga pakai server ini buat nonton video, lihat lagu dan sebagainya. Foto-foto bisa taruh di server semua. Sini. Kalau saya cenderungnya seperti itu, tapi sebagian besar orang Indonesia akan cenderungnya taruh di Google Drive dan sebagainya. Saya nggak terlalu ke Google Drive soalnya itu kalau kita akses kita butuh pulsa di sana, makanya saya nggak ke Google Drive. jadi saya Google Drive enggak deh, soalnya pulsanya tewas lo urusannya di pulsa ntar urusannya. Makanya saya cenderung bikin server lokal sendiri, dan servernya pun saya pakai komputer-komputer bekas-bekas sih, yang prosesornya Atom dan sebagainya, komputernya udah yang praktis dibuang lah, itu dinyalain 24 jam. Oke, ini bentuk topologinya. Sekarang bagaimana cara konfigurasinya? Kita akan coba masuk ke, kebetulan di sini ada 2 router saya. Ini ada 2 router, saya masuk dulu ke dua-duanya. Ini ada 2 router. Ini bukan WiFi biasa, jadi ini WiFi dan fiber ke internet ya. Ada 2 kebetulan, dua-duanya ada WiFi-nya, jadi kita bisa lihat bagaimana konfigurasinya. Untuk konfigurasi paling sederhana cuman ini doang sih, masuk ke WLAN, di sini masuk ke network. Di sini, nah di sini masuk konfigurasinya. Ada WLAN. WLAN adalah wireless LAN. Jadi kalau kita orang jaringan biasanya nggak nyebut WiFi sih, kita nyebutnya wireless LAN. WLAN. Oke, wireless LAN. Konfigurasi minimal cuman ini doang yang di set. SSID atau nama WiFi-nya yang kalau kita lihat di sini kelihatan di sini. Select network nih kelihatan di sini. Ini dia ODC 6. Ini makhluknya ODC 6. Kelihatan ya. Kalau yang ini namanya SSID setting, coba namanya apa di sini? ODC. Kelihatan nggak di sini ODC? Nggak kelihatan. Jadi sinyalnya nggak gitu bagus ini. Yang ODC nggak gitu bagus. Yang ODC 6 kelihatan, yang ODC nggak gitu bagus. Soalnya ini ODC ada kalangan lantai sih. Lantainya ada di atas yang ini ODC. Jadi ODC ini ada di lantai 3, saya posisi di lantai 1. Yang ini ada di lantai 2. Makanya saya masih bisa lihat ini. Sinyal yang ODC 6-nya masih kelihatan. Oke. Jumlah, jadi cuman ini aja setting minimal, cuman ini doang sih. Oke. SSID ini yang perlu di set minimal. Oke. Kemudian yang kadang-kadang perlu di set juga adalah channel. Jadi kalau kita masuk ke dunia mind mapping, saya jalanin pinta dulu ya. Oke, ini 120%. Jadi versi minimal. Kita perlu ngeset minimal. Ini kok nggak bisa masuk sih?
ngehang dia. La ilaha illallah, ngehang ini. Oh, oke. Udah mulai hidup. Ya, parah dah. Ini rada-rada on ini berarti. Ya, nggak bisa. Ini ngehang ini kondisi. Ya, udah biarin dulu lah. Paksa tanpa ini dulu. Jadi minimal itu. Yang selanjutnya minimal perlu di set adalah channel biasanya. Cuman kondisi hari ini peralatan ini semua channel banyaknya otomatis. Jadi kita bisa lihat channel adanya di advance kayaknya kalau di sini. Ini dia channel. Ini channel automatic. Kita lihat di sini kayaknya ada di basic dia. Mana channelnya? Channel automatic juga. Kalau mau dirubah cuma gini aja, kita bisa rubah ke channel mana deh. Jadi cuma dua itu aja yang perlu di set minimal. Cuman konsekuensi dengan setting minimal, tidak ada proteksi, tidak ada security, tidak ada apa-apa, semua orang boleh pakai, semua orang bebas merdeka, bisa pakai, bisa ikut ke internetnya kita gratis. Mungkin akan dilihat di sini saya banyak free loh ini. Ini saya tidak pakai enkripsi sih, sebenarnya enkripsi tidak ditutup sama sekali. Jadi tetangga-tetangga seringkali nongkrong di depan rumah saya, udah gitu internetan dari situ. Nongkrong duduk di depan rumah sih. Jadi saya kasih free aja, udah sana pakai, kalau pakai aja dah. Gitu. Jadi saya sering kayak gitu juga sih. Jadi ini security-nya nggak diaktifkan sama sekali. Diaktifkan ini security. Sorry. Diaktifin yang ini, tapi ada yang dibuka juga sih. Kalau ini kebetulan security-nya diaktifin. Yang dua ini kebetulan security diaktifin, tapi ada yang dibuka juga. Kebetulan ada beberapa access point wifi di sini, jadi ada yang dibuka. Oke, ini kayaknya udah bisa. Jadi minimal SSID, nama hotspotnya, dan channel. Cuman ini biasanya otomatis. Oke, sekarang kita masuk yang lebih tinggi lagi. Security minimal ya. Kita masuk ke security minimal. Oke. Biasanya enkripsi diaktifkan, dan biasanya pakai WPA. Pada zaman dulu kala kita pakai WEP, tapi itu 5 menit juga jebol tuh ya pakai gituan. Oke, kalau kita lihat cara konfigurasinya cuma sederhana aja sih. Ada di sini nih kalau yang ini, kalau nggak salah. Nah, ini dia. Authentication mode pakai WPA 2 preset key. Ini passwordnya kita masukin sini. Jadi kalau masukin sini, ini kita bisa WiFi setting. Kita masuk di sini. Oke. Ini kita, ini identity, security-nya kita bisa aktifkan. Oke. Jadi password yang kita set di sana, kita masukkan di konfigurasi ini. Ini juga ada passwordnya. Kita bisa aktifkan passwordnya. WPA 2 personal. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi cuman ini doang sih set password. Ya, jadi yang tahu passwordnya bisa masuk, yang nggak tahu passwordnya nggak bisa masuk. Cuman kayak gitu aja sih sederhana itu. Jadi WPA. Di sini juga ada satu lagi tambahan security. Kalau mau ditambahin, aktifkan di sini pakai WPS. Coba kita lihat yang ini security-nya. Oh sorry, ini udah langsung WPA 2. Ini ada PSK ya. PSK ngeri banget kalau di Indonesia PSK tuh. Tapi ada passwordnya juga. Oke. Jadi kalau kita tulis sini, dipinta ini WPA, terus ya ngehang melulu nih makhluk. Kenapa ya? Ini ngehang nih, nggak bisa saya apa-apain ini. Ini ngeri banget nih. Coba saya klik di sini. Oh, bisa. Iya. Kagak mau dia.
Parah banget dah. Harus dimain lagi. Nggak tahu dia ngerjain apaan ya. Bingung kadang-kadang. Ini belum pernah saya nge-hang kayak gini, belum pernah sih. Makanya saya agak bingung. Aduh. Ya udah. Kepaksa diingat-ingat aja ya. Jadi ini security yang lain. Oke, satu lagi WPS ya, security yang itu. Nah, security yang lain yang bisa kita pasang juga adalah ini, broadcast SSID. Kalau dicontreng, akibatnya kalau kita lakukan ini, select network, dia akan kelihatan kalau dicontreng. Karena dia broadcast SSID. Di sini bukan broadcast yang ada di sini. Coba lihat isolation SSID setting. Ini ada hide SSID. Jadi yang tadi yang satu broadcast, yang satu hide. Kalau kita hide nggak akan kelihatan. Jadi di scan gini nggak keluar dia kalau di hide. Gitu ya. Oke, coba kita udah bisa ngetik belum sekarang? Oke. Tadi enkripsi WPS, terus yang ini hide SSID. Kira-kira ini security minimal yang bisa kita lakukan. Oke. Kalau kita mau lebih canggih lagi, kita bisa yang security yang sifatnya lebih perorangan, bisa juga. Ini lebih personalisasi ya, personalisasi security. Tapi tolong diingat minimalnya ini doang ya, SSID sama channel. Channel pun hampir jarang kita set sekarang, biasanya otomatis, jadi paling SSID doang. Jadi minimalnya cuma itu aja. Untuk personalisasi kita bisa masuk Mac filter, terus kita juga bisa main voucher. Oke, Mac filter kira-kira gini. Di sini ada control list mungkin ya, atau associate. Nah, ini dia. Di control list ada MAC address. Ini modenya kondisinya disable, jadi tidak dipakai, tapi kita punya pilihan bisa block, bisa permit. Jadi MAC address yang di sini bisa kita atur, mau di block atau di permit. Dua itu kita mainin. Oke. Jadi kita bisa atur MAC address ini yang boleh lewat atau MAC address ini yang nggak boleh lewat. Satu whitelist, satu blacklist, kira-kira kayak gitu. Itu personal. Jadi kita bisa ngatur sih sebenarnya mana yang akan kita blokir atau mana yang kita izinin. Selain yang itu nggak diizinin. Oke, di sini juga ada di advance barangkali ya. Oh, atau di security. Nah, ini ada MAC filter, WLAN MAC filter konfigurasi. Ini kondisinya blacklist. Kalau kita new, ini akan diblokir. Kalau kita main whitelist, oke. Kalau kita masukin new, MAC address ini yang bisa lewat. Oke. Nah, dapat MAC address dari mana? MAC addressnya ada di sini sih. Ini dia MAC addressnya. Oke, 4016.7e22e769. Jadi itu MAC addressnya kita masukin. Biasanya kalau di rumah-rumah segala macam kita mainnya MAC address. Jadi hanya handphone kita, hanya laptop kita, hanya komputer kita yang bisa pakai. Komputer orang lain kalau mau pakai, misalnya ada tamu, atau teman datang pengen ikutan, ya harus masukin dulu MAC addressnya. Gitu. Itu mainan whitelist. Yang tidak ada dalam whitelist tidak bisa pakai wifi-nya kita. Gitu. Jadi nih MAC filter bisa blacklist atau whitelist. Terus ya. Nah, yang agak rumit adalah kita mainan voucher. Biasanya pakai MikroTik. Ini biasa dipakai kalau kita ke hotel, ke cafe atau kemana. Kadang-kadang kita suka nanya ke petugas hotelnya. Kalau kita datang ke hotel mau nginep segala macam, Mas, passwordnya apa? Terus dia kasih kertas, username passwordnya ini. Dan tiap orang username passwordnya beda. Itu mainan voucher. Kadang-kadang juga ada voucher yang ada duitnya. Jadi di hotel tadi, oke, kalau bayar dapat lebih bagus ininya, kecepatannya. Biasanya kita pakai MikroTik buat seperti itu. Jadi kita bisa nyari ilmunya ada di sini sebenarnya. Gampang sih kayak gitu, cari di Google aja. Hotspot.
Oke, hotspot. Nah, di sini diterangin caranya sih. Ini cara setting hotspot yang paling lengkap. Mau ada di sini nih. Artikelnya siapa gak tahu lah. Kalau mau sederhana aja ada di mikrotik.co.id, setting dasar, saya gedein lah hurufnya. mikrotik.co.id, setting dasar hotspot mikrotik. Oke, bisa diklik di sini. Nah, ini settingnya diterangkan di sini caranya. Jadi nggak susah sih settingnya sebenarnya. Cuman ini pakai ini ya, pakai Winbox. Ini yang kadang-kadang saya pusing sekarang. Ini intinya sih kita cuma ngatur aja hotspotnya yang mana, IP hotspot setup, terus hotspotnya pakai yang mana hotspotnya, terus kita bisa atur IP-nya berapa, DHCP-nya ke berapa, ada sertifikat kagak, terus SMTP server kemana, DNS server kemana, ini supaya jalan semua. Nah, kita bisa ngatur username passwordnya di sini. Udah selesai, cuma gitu aja. Terus masuk. Oke. Jadi Anda bisa ngatur seperti itu sih sebenarnya. Oke. Jadi cuman create username password. Kalau ini create username password, jadi tidak pakai apa sih namanya? Voucher sekian rupiah segala macam. Kalau mau sih vouchernya pokoknya lu bayar misalnya 50.000 unlimited gitu. Kalau di hotel masih bisa digituin ya. 50.000 kan toh orang nginep di hotel paling 2 hari 3 hari. Cuman kalau nginepnya berbulan-bulan 50.000 ya untung banget ya. Tapi gila aja lu berbulan-bulan nginep di hotel mah. Jadi cuman ini aja sih di Mikrotik. Jadi paling jujur paling enak buat mainan kayak gini pakai Mikrotik. Ini jadi iklan nih, teman-teman Mikrotik, kalau bisa sponsorin nih. Nggak ketang, bohong. Buat anda-anda yang belum kenal Mikrotik bisa ngelihat ke mikrotik.id. Ini barang-barangnya bisa dibeli. Ini bisa buat jarak jauh segala macam sih. Oke, nih kayak gini buat jarak jauh bisa dibaca lah. Oke, tapi hari ini bukan ke arah situ. Kita ngelihat yang ini. Nah, selanjutnya kita pengen supaya buat satu kampung, RT RW segala macam. Nah, di sini udah seru nih urusannya. Oke. Masalah performance, masalah interference, kayak gitulah, atau berbagai ini yang lain ya, fitur-fitur WiFi yang lain yang perlu kita oprek lah. Oke, hal yang paling fatal di sini biasanya adalah channel yang perlu set yang di sini ya untuk ngatur performance. Contoh sederhana urusan channel kira-kira kayak gini lah. Asal tahu aja WiFi yang kita pakai ini, makanya ini saya di sini ada pembatasnya, ini batasin masuk. Oh, salah, masuk sini. Nih, kita batasin jumlah device yang bisa connect. Ini saya masih kasih 32, terlalu banyak sih maksimum. Kalau mau aman saya kasih 5 aja. Asli lebih aman. Apply. Save. Oke. Yang lain lagi, masuk lagi. Di sini kalau kita lihat kelihatan banget saya batasin. Yang bisa connect basic ya. Mana tadi? 5. Bukan di sini berarti, di sini juga bisa diatur soalnya. Ini dia, maksimum klien bikin 5. Oke, soalnya makin banyak klien di satu access point, itu klien tuh kayak ini ya, kayak orang ngebreak. Jadi kalau satu mancar, yang lain harus diem. Tapi kalau udah banyak, ya udah nggak peduli kadang-kadang. Mancar-mancar aja, tabrakan udah gitu. Kalau tabrakan, nggak jalan tuh jaringannya, nggak jalan karena jam-jaman. Jadi ada masalah besar dengan jumlah klien di WiFi. Jadi kalau aman dibatasin. Cuman yang jadi masalah kadang-kadang orang jaringan kagak ngerti, kadang-kadang bos kagak ngerti.
Kita bikin acara di aula mana gitu, di kampung misalnya, di kantor kepala desa, dipasangin wifi. Yang datang misalnya 100 orang atau 200 orang, wifi cuma satu, ya tewas langsung. Itu wifi dijamin halal, pasti tewas. Dan jangan khawatir, itu pernah kejadian di kampus saya di STKIP Surya. Sampai Yohanes Suryanya stres dia. Soalnya mau video kayak ngasih pelajaran lewat video, pakainya wifi. Oh, ininya banyak banget kan. Dibayangin satu kampus kan ribuan orangnya. Ribuan orang bikin kuliah umum pakai wifi, semuanya pakai handphone. Akses pointnya nggak cukup lah, tewas langsung. Makanya mau diulang berapa kali juga nggak akan jalan itu. Jadi ini kadang-kadang orang tidak sadar bahwa wifi punya keterbatasan seperti itu. Jadi pertama, jumlah klien harus di channel, urusannya jumlah klien, jumlah device kali ya. Device yang bisa connect harus dibatasin. Oke, yang lain lagi yang perlu kita batasin juga adalah power. Di sini ada power ini kalau nggak salah, mana ya? Advance. Nih, TX power 100%. Saya bisa turunin ini. Oke. Saya turunin aja lah ke 40%. You are advised to set all 100%. Emang gue pikirin, apply. Kenapa saya turunin? Supaya dia nggak bisa mancar terlalu jauh. Supaya tetangga nggak bisa ikutan wifi-nya kita. Jadi maksudnya power diturunin supaya orang nggak bisa nebeng ke kita. Sebenarnya gitu sih. Kita kan mikirnya selalu, kalau bisa power digedein supaya semua orang bisa akses. Ya selamat tuh lah. Selamat dah lu. Bandwidthnya akan dipakai banyak orang akibatnya. Jadi kalau saya akan turunin power sih sebenarnya. Power akan diturunin banget. Dan itu yang sebaiknya dilakukan adalah turunin power sih. Secukupnya aja supaya hanya ruangan tempat wifi itu yang orang bisa akses. Di ruangan lain nggak bisa. Ruangan lain pasang wifi yang lain dan kita kontrol lagi. Jadi saya selalu ngontrol. Di sini juga bisa nurunin power kalau nggak salah. Ini dia power 20%, yang ini lebih fatal lagi 20%. Oh, ini kalau ini nggak boleh nih, janganlah. Ini soalnya buat satu rumah, yang ini kacau. Yang tadi nggak apa-apa. Ini saya naikin lagi, sorry, minta maaf. Saya naikin lagi. Oke. Power diturunin. Jadi yang perlu lagi adalah TX power. Oke, kita lihat lagi yang perlu kita atur. Oke, yang bisa diatur lagi adalah channel width. Ini ada pilihannya 20-40, mau 20 aja atau 40 aja. Semakin lebar channel, semakin cepat wifi-nya kita. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Coba yang di sini, ini bandwidth-nya 20. Dia punya auto 20-40. Kalau mau enak, auto aja lah. Oke, bandwidth-nya auto, channelnya auto. Bisa. Ini saya submit dulu. Jadi channel width 20 atau 40 MHz. Oke, sekedar informasi aja. Untuk dapat kecepatan maksimumnya sekitar 2 atau antara 3 kali ya, antara 2 sampai 3 kali lah. Biasanya sekitar 3 kalian rata-rata dari bandwidth-nya. Jadi kalau misalnya kita main di 20 MHz bandwidth-nya, kita bisa dapat kecepatan sekitar hampir 60-70 Mbps. Jadi hampir 3 kalian. Gitu ya. Kalau kita main di 40 MHz channel width-nya, kita dapat kecepatannya bisa kali sampai 120 MHz. Ini kayak IEEE 802.11n, itu sampai segitu. Cuman yang baru-baru yang A dan C segala macam itu bisa sampai 1 Gbps lebih. Ini bandwidth yang dipakai lebih lebar lagi. Kira-kira kayak gitu. Terus ya, jadi channel width mengatur kecepatan dari si WiFi kita sih sebenarnya. Oke. Jadi kecepatan bisa diatur pakai channel width, power bisa diatur. Sekarang urusannya channel. Oke. Channel. Oh, di sini belum ada channel width. Sekarang urusannya channel. Ini jangan channel belum di sini lah. Jumlah device apa segala macam. Sekedar info aja, jumlah device rata-rata biasanya cuma belasan sih.
Jadi belasan device yang aman ya. Sekarang urusan channel. Nah, ini sebaiknya kita ngelihat ke wiki saya kalau udah channel. Wiki. Ini di sini ada, saya gede ini. Di sini ada wireless internet, kita klik wireless internet. Di sini ada WiMAX, seluler satelit paket radio, teknologi seluler, ada WiFi. Kita masuk ke WiFi. Di sini ada kisah sejarah perjuangan bangsa Indonesia tentang WiFi. Jangan khawatir, ini tidak masuk ke buku sejarah Indonesia. Tapi sebenarnya kita perjuangannya keren-keren sih. Ini barangkali di dunia bangsa Indonesia aja yang perjuangannya gila untuk bisa dapat WiFi free. Negara lain kagak loh. Indonesia mah gila orangnya. Kita masuk sini, coba kita lihat urusan channel. Adanya ada teknik antena, site survey, access point, hotspot dan sebagainya. Kita masuk ke desain jaringan. Ini agak ribet di atasnya. Kita masuk ke channel. Ini dia channel infrastruktur WiFi. Kita lihat di 2,4 ya. Sebagai contoh paling gampang di 2,4 GHz. Channelnya 2412, 2417, 2422, 2427. Channelnya 1234 sampai 14. Frekuensinya sekian, 2412, 2417, 22, 27, 32, 37, 42, 47 dan seterusnya. Kalau kita lihat di konfigurasi makhluknya kayak gini doang sih. Channel 1 sampai 13. Di sini nggak ada tulisan, frekuensinya nggak ada tulisan. Ini kita lihat di dokumentasi yang ada, sebenarnya frekuensinya seperti itu. Oke. Cuman tadi kalau masih ingat, ini ada channel width, ada 20 sampai 40 MHz. Kira-kira ngelihatnya kayak gini. Jadi dia waktu mancar di 2412, dia akan ngambil 20 MHz total kiri kanan. Jadi 10 ke atas, 10 ke bawah. Ini sebenarnya totalnya 22 mega, bukan 20 sih. Jadi ada 1 mega kiri kanan dipakai buat pembatas antar channel. Jadi totalnya sebenarnya 22 MHz yang kepake sekali mancar. Sekedar info aja, TV itu akan ngambil 5 MHz. TV yang kita pakai TV RI, TV itu kan 5 mega. Jadi WiFi kita lebih lebar daripada TV, konsekuensinya kita bisa nonton YouTube, nonton apa segala macam di satu channel WiFi. Bisa ada beberapa orang bisa nonton sekaligus di channel WiFi yang sama. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Yang seru adalah, ini perhatiin baik-baik, ini 22 MHz. 10 ke atas, 10 ke bawah. Nah, konsekuensinya apa di sini? Kalau kita mancar di channel 1, ini lihat antar channel jaraknya cuma 5 mega, ini 12, 17, 5. 17, 22, 5. 22, 27, 5. Jadi jaraknya cuma 5 mega. Jadi kalau kita mancar di channel 1, channel 2 kena, channel 3 kena. Kalau kita mancar di channel 2, channel 3 kena, channel 4 kena, channel 1 kena. Kalau kita mancar di channel 3, 4 kena, 5 kena, 1 kena, 2 kena. Jadi gangguannya dahsyat, nggak kayak TV ya. Kalau TV kan kita mancar channel 1, channel 2 kosong, channel 3 kosong. Kalau TV kayak gitu bentuk channelnya. Kalau WiFi enggak, bentuk channelnya saling ganggu. Oke. Konsekuensi dari ini adalah kita harus ngedesain jaringan WiFi supaya tidak saling ganggu. Ini caranya non-overlapping channel set. Jadi non-overlap, tidak saling overlap, channel yang tidak saling overlap, kita bisa lihat pakai spectrum analyzer. Ini contohnya kalau spectrum analyzer bentuknya kayak gini. Ini channel 1, 2412, ini 2413 ya. Ini channel ini bukan channel 2 di sini. Ini 2437 ini channel 6. 2462 ini channel 11 nih. Kira-kira kayak gitu, 62 ya. Ini 63 di sini. Jadi ini 1, 6, 11 supaya tidak ganggu satu sama lain. Kalau kita mancar di mana? Kalau kita mancar di channel 2 ya geser, ini semua geser. Ini geser semua ke sebelah kanan kalau channel 2. Ini channel 1. Gitu ya. Jadi supaya tidak ganggu channelnya, konfigurasinya 1, 6, 11. Kalau kita lihat di sini bentuknya kayak gini. Nih. 1, 2412, 6, 2437, 11, 2462. Oke, bentuknya yang ini. 1, 6, 11. Cuman ini kan jadi kita cuma punya 3 channel yang efektif bisa kita pakai. Kalau mau kita agak ngotot,
kita bisa 4 channel sih. 15913, 2412, 2432, 2452, 2472. Ini 15913. Supaya nggak ada gangguan dikit-dikit ya, masih ada errornya tinggal dikit lah. Tapi nggak jamnya nggak gila-gilaan, gitu ya. Jadi kita bisa milih mau yang ini 4 channel atau mau 3 channel. Kira-kira gitu. Teknik ini dibutuhkan sekali terutama buat main di RT RW net. Jadi mainan channel-channel ini akan kerasa di RT RW net atau internet desa. Jadi buat Anda-Anda yang mengoperasikan RT RW net atau internet desa, Anda harus belajar channel ini, Anda harus belajar dari ujung ke ujung. Tapi kalau kita cuma bikin wifi di cafe, di rumah segala macam, Anda cuma butuh satu ini doang, atau tambah sedikit sama enkripsi. Sisanya nggak terlalu. Tapi kalau bikin internet desa atau ini, ujung ke ujung harus ngerti nih. Dan urusan channel, seru nih urusannya. Ini tadi kombinasinya 1611 atau 15913. Konfigurasi channelnya seperti itu. Oke. Efeknya seperti apa? Kita bisa lihat efeknya. Kalau ngedesain jaringannya jadi kayak gini nih nanti. Ini kita bikin di sebuah desa atau di mana. Jadi kita pasang tower ini 1 6 11. 1 ini 6 11 6 11. Masing-masing ini ada 10-an klien. Ada 1 2 3 4 5 7 tower. Hati-hati, tower mahal ya. Satu tower bisa sekitar berapa? Kalau 4 stack aja, 4 stack tuh sekitar berapa ya? Bisa 20 meter kurang. 4 stack itu 1,5 kali 4 sekitar 6 jutaan. Jadi satu tower 6 juta rupiah. Dan kita butuh 7 tower. Makanya kita biasanya nggak pakai ini. Ini kalau antenanya Omni kayak gini bentuknya ya. Kita biasanya nggak antena Omni. Kita biasanya pakai sektoral seperti ini. Jadi satu sektoral kita punya 3 sel. Jadi ini antenanya cuma 3, kalau tadi 7 ya. Kita 3, tapi kita punya selnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sel di sini. Yang tadi cuma 7 sel. Ini ada 9 sel. Lebih banyak dengan tower yang cuma 3. Yang tadi 7 sel. 7 kali 10, 70. Yang ini ada 90 pelanggan, tapi antenanya cuma 3. Towernya cuma 3. Jadi ini teknik yang lebih murah. Tapi harus konfigurasi seperti ini, 1611, 1611, 1611, 1611. Kalau kita mau maksa pakai 4 channel bisa seperti ini bentuknya nih, 4. 15913, 15913, jadi bentuknya kayak gini sih. Ini lebih banyak lagi user yang bisa connect-nya lebih banyak dengan cara seperti ini. Dan biasanya kita pakai powernya dikecilin supaya jaraknya tidak terlalu jauh dan kita bisa cover lebih banyak. Jadi semakin banyak user, semakin banyak seperti ini yang dibuat. Tidak harus berbentuk tower, bisa aja kita pasang di kantor kepala desa kayak apa segala macam. Tapi kita pakai bentuknya kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, di sambungan point to point kita bisa bikin juga seperti ini. Jadi ini ada sambungan point to multi pointnya 1611. Untuk jarak jauh kita mainnya di point to point. Kita bisa main di channel 3 dan 8 atau di 3711. Kira-kira kayak gitu. Channel buat jarak jauhnya kita mainkan di sini. Supaya ada redaman antara channel point to point dan multi point, kita main di polarisasi antena. Jadi misalnya point to multi point kita pakai polarisasinya vertikal. Untuk point to point kita pakai horizontal. Ini ada 25 dB redaman antara antenanya. Jadi kita sangat bermain di sini. Sorry, ini udah mulai bahasa teknik banget ya. Mungkin agak susah buat orang biasa buat mengerti. Tapi kira-kira kita akan bedain channelnya antara point to point dan point to multi point. Oke, gambarnya kira-kira kayak gini dah. Anda bisa masuk ke Airlink ubnt.com. Oke.
Kita akan coba cari, nggak usah, bisa pakai Google Maps kalau mau. Cari lokasinya bisa pakai Google Maps ke lokasi yang kita mau. Kota apa misalnya, kita cari yang susah ya, susah internet ya. Misalnya di Papua aja lah. Jangan Raja Ampat lah, itu udah pasti udah bagus di sana. Kita cari di Wamena. Oke, Wamena, Tolikara lah sekalian lah, Tolikara. Oke, ini nggak jauh dari Wamena sih Tolikara, cuman gunung semua isinya. Wamena kalau nggak salah daerah sini nih. Mana tadi? Oke, kita masuk ke Tolikara. Ini isinya gunung, ngeri. Coba kita lihat foto udara biar kelihatan kotanya di mana. Waduh, parah banget. Oke, susah ngelihatnya, kondisinya susah. Coba kita lihat sekolah di Tolikara. Ini ada beberapa sekolah di sini, ada SMP Negeri Bokondini, ada SD YPGGI, ada SD Impres Poga, apa segala macam. Nah, kita tahu berarti daerah sini pasti ada kehidupan di sini ya. Seru kan? Caranya gini aja. What's here? Oke, kita dapat koordinatnya, kita pindahin sekarang. Kita dapat koordinatnya ini. Pindahin si ini ke Tolikara aja udah. Dah. Nah, kita ke Bokondini. Ini kondisi Bokondini seperti ini. Ada gereja, ada bank, ada gereja di sini. Oke. Salah. Oke. Sekarang kita akan bikin sambungan internet di sini. Jadi, misalnya nih karena ini bentuknya kotak, kita bentuk point to multi point. Kita bisa geser, bisa kita geret ini, kita pindahin. Misalnya kita taruh di gereja mana. Oke. Nah, ini udah susah nih medannya, asli ini susah, bukan medan gampang banget. Nih, jadi kita, waduh gila, ini medannya berat banget ini. Kelihatan ini jarak yang tidak cuma 1,4 km aja udah langsung kena gunung di sini. Jadi kita cuma bisa cover 1,4 km di sini. Oke. Terus kita bisa pasang lagi point multi point di sini. Oke. Arahnya ke arah sana. Ini lumayan bisa rada jauh di sebelah sini. Ini jaraknya cuma jarak 4 kilometeran ke arah sana sih. Oke. Mana yang tadi? Kok nggak ada? Oh, ini dia. Oke. Jadi kita bisa lihat dengan ini kita bisa ngerancang ini kita taruh di mana supaya bisa ada sambungan. Wah, ini hijau-hijau nih. Jadi klien di sini bisa connect, klien di sini kita bisa atur. Nah, sekarang kalau kita pengen punya sambungan jarak jauh, kita bisa bikin point to point sih. Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini nyambung nih. Ke sini hijau, kuning. Nih. Banyak banget gereja di sana ya. Mudah-mudahan jadi inilah lebih berada, lebih religius. Oke. Jadi kita bisa ngelihat banget mana yang low location. Ini sambungan jarak jauhnya jadi kelihatan nyambung dengan baik. Oke. Jadi ini urusan ngerancang. Nih jaringan yang ini jaringan yang ini bentuknya kayak gitu. Ini jaringan yang point to pointnya. Jadi kita bisa lihat di satu tower ada point to point, ada multi point ke klien, ini ada yang point to point ke sebelah sana. Oke, dari sini kita bikin sambungan lagi bisa nih sebenarnya.
Kita klik lagi point to point link, add link. Gimana caranya? Add point to point gini aja dah. Saya akan nyambungin dari sini ke sini misalnya. Oke. Jadi kita bisa bikin, nanti kita bisa sebarin lagi. Sambungin jarak jauh, sebarin lagi. Sambungin jarak jauh, sebarin lagi. Atau kita bikin yang rada gila lah ke sini misalnya. Nyambung nih ya. Nanti di sini kita bisa bikin sambungan point to multi pointnya. Oh, harus gini kayaknya. Nah, ginilah. Lebih gampang. Nah, ini buat nyebarin lagi ke sebelah sini. Oh, atau ke sini ya. Nah, ini lebih bagus sinyal. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi bentuk konfigurasinya kira-kira seperti ini. Ini kita bisa bikin sambungan lagi ke arah sana lah, apa segala macam. Jadi bentuk sambungannya kira-kira seperti ini, dan kita bisa punya, ada yang nyebarin ke user, ada yang buat jarak jauh. Kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, channelnya kayak gini bentuknya. 1611 itu buat point to multi point. Point to pointnya 38 atau 3711. Kalau yang ini buat yang 4 channel, yang ini yang main 3 channel, non overlap. Jadi gitu desainnya kira-kira kayak gitu. Sorry. Oke. Seru banget ya. Tolikara Bogondini seru banget nih. Tapi tadi ada airport loh sebenarnya. Mana tadi airport? Menarik, ada airport di sini. Ini ada airport Bogondini, serius nih airport. Ini airport deh. Ada pesawat yang berani mendarat nih. Ngeri nih. Sebelahnya kali. Hebat lah orang-orang Indonesia, sakti-sakti. Tapi ini kayaknya pesawat misionaris yang ini mah. Saya nggak yakin pesawatnya Susi Air berani ke sini sih. Tapi kemungkinan Susi Air juga sih kayak gini-gini. Orang Susi Air yang masuk ke Papua. Oke. Kira-kira itu. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ilmu apa aja yang perlu kita kuasai. Untuk Anda yang cuman buat di rumah, di cafe, minimal banget cuman ngeset ini supaya agak aman, kasih security. Udah. Cuman kalau Anda yang operasiin Ethernet, Anda harus menguasai dari ujung ke ujung, terutama di bagian yang sebelah sini nih, channel segala macam, ribet urusannya. Oke. Tapi ya itulah dunia. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana teknik untuk mengkonfigurasi access point Wi-Fi.